Ya, sudah 28 mahasiswa ya, 27, 28 kurangi 2, saya dan PAK berarti 26, sudah 26 mahasiswa. Kita mulai saja ya. Saya buka, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Eva, lagi di perjalanan apa, Pak? Mau kemana, Pak? Eva Nopianti. Iya, Bu, mau ke PWT. Acara? Ini baru dari rumah. Ini ya, saya ngomong dulu. Saya tekankan berkali-kali untuk kuliah online kan tidak terkontrol ya. Terus pesannya Putri, saya kemarin lihat nilai kakak tingkat kalian ada yang E. 4 mahasiswa dapat E. Dapat E itu berarti nggak bisa di SP. Ya, berarti harus nambah semester. Berarti otomatis sarjananya tidak 4 tahun, dia harus nambah semester. Ya, atau kuliah dengan adik tingkat nanti jadwalnya tabrakan otomatis sama aja, nggak bisa maksimal, mudeng ya. Jadi eman-eman kuliah online tapi nilainya sampai gitu. Ibaratnya saya ngomong kasar ya, ibaratnya mahasiswa bodoh, kalau dia jalannya ngikuti aturan main dosen, insya Allah nggak ada E. Tapi itu tadi, kemarin saya nanya Bu Hani selaku koordinator, dia mahasiswa itu tidak pernah mengerjakan kuis, tidak ikut evaluasi skill lab, kayak gitu. Kan eman-eman banget. Kuis ibaratnya mengerjakan dapat 10 mungkin ada nilainya, nggak jadi E. Tapi kalau E itu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa di SP. Jadi kalian punya uang pun nggak bisa bayar SP. Emang aturan mainnya E itu tidak boleh di SP. Ya, ini masih semester awal, diniati jangan sampai ada yang kayak dari dulu saya selalu ngomong ke tiap angkatan nggak boleh tapi kemarin buktinya kakak tingkat kalian yang angkatan 2018 itu ada 5 mahasiswa yang dapat nilai E. Ya, jadi kayak kuliahnya tidak terkontrol, mentang-mentang online, jadi nggak ada kabar. Yang kontrol ya kalian sendiri, yang butuh ya kalian. Dosen hanya memfasilitasi, kalian butuh apa sih, seperti itu. Dan diniatkan, aku harus bayar loh, dapat ilmu apa, kayak gitu. Ilmunya apa yang harus berbeda dengan yang di Google, karena naik kuliah, kalau nggak kuliah kan searching Google gampang, tinggal bayar kuota internet. Kalian kan kuliah, bayar SPP, kayak gitu. Mudeng ya, Mbak dan Mas ya. Terus besok-besok pokoknya kalau Zoom kita kan udah tahu ya bahwa oh hari ini hari Rabu dan saya nggak mendadak ya bahwa oh hari Rabu jam 7. Jadi saling menghargai, nggak lagi di jalan ya, apalagi besok aja sampai SP di jalan. Itu dosen saya yakin nggak akan memberikan nilai ada perubahan nilai. SP lagi futsal loh, kok kamu di lapangan futsal? Iya Bu, loh kok kayak gitu? Ya, nilai nggak akan berubah walaupun kalian bayar mahal. Mudeng ya. Ada lagi nggak yang di perjalanan? Besok Eva nggak boleh ya? Kayak gitu ya. Kan ini kuliah nggak mendadak. Ada lagi nggak yang di perjalanan? Iya, Bu. Puput, videonya mana Puput? Puput, Hovifah,
Saya pengen tahu dulu, videonya aktifkan dulu. Hovifah, silakan. Sama Puput, videonya belum diaktifkan. Rizky Rofiana, Fitriana Ika Dewi, Inaza, halo Inaza, Fitriana, silakan videonya diaktifkan. Rizky Rofiana. Saya nggak akan mulai kalau saya belum lihat video kalian dulu. Asyad videonya. Sudah. Sudah. Rizky Rofiana, Inaza Nur. Oke. Kita mulai, siapa yang mau jadi moderator? Sistemnya nanti presentasi kelompok 1, terus nanti ada pertanyaan, tapi jawabnya nanti, terus lanjut kelompok 2, sesi pertanyaan, jawabnya nanti, kelompok 3, presentasi, sesi pertanyaan, terus lanjut kelompok 4, sesi pertanyaan. Menjawabnya nanti di akhir semua. Silakan, siapa mau jadi moderator? Mohon maaf, Ibu, maksimal pertanyaan itu berapa ya, Bu? 3 pertanyaan. Oke, Bu. Ini aja moderatornya tadi aja yang lagi di kendaraan. Siapa ya? Eva, silakan Pak. Eva Nopianti. Silakan Mbak Eva, moderator Mbak Eva. Terus yang mau presentasi siapa? Tadi ada 2 yang sudah saya jadikan co-host ya. Ani Rotu sama Anissa Tri Mulyani dari kelompok 1. Yuk, silakan Mbak Eva, moderator Mbak Eva, memimpin jalannya diskusi dan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita mulai presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada kelompok 1 yang presentasi kepada Ani, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Mohon maaf Bu, minta izin untuk Ya. dijadikan co-host. Atas Nggak bisa nama, share screen. atas nama Aziat Raffi. Makanya tadi saya nanya ya, siapa yang mau dijadikan co-host, pada banyak banget tuh, satu kelompok 3. Pengalaman berarti besok PPT itu misalnya dipegang 2 orang dari semua kelompok. Ya, mudeng ya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami wabarakatuh. dari kelompok 1 akan mempresentasikan ke mata kuliah ketiga tentang panduan pelayanan bedah mengenai mohon maaf, salah PPT. Ya. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Sudah. Mulai ya. Kita akan mempresentasikan kesiapan dan tanggap darurat kebakaran yang terjadi di rumah. Ini anggota kelompok kami. Ya, yang pertama yaitu pengertian kebakaran. Nah, di sini kita mengutip 3 pengertian. Salah satunya yaitu
menurut SNI nomor 033985/2000, bakaran adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan bereaksi secara kimia dengan oksigen. Nah, teori api itu sendiri yaitu suatu proses penyalaan yang cukup kuat, cepat, dan menghasilkan panas dan cahaya. Untuk terjadinya suatu api, oksigen, panas, dan reaksi kimia berantai bersama berada dalam suatu hubungan simbiosis. Proses penyalaan biasanya berhubungan dengan oksidasi cepat suatu bahan bakar oleh oksigen di udara. Bila oksigen terjadi di udara tertutup, maka akan menyebabkan peningkatan tekanan dan dapat mengakibatkan terjadinya ledakan. Oleh Rianto tahun 2009. Suatman Ramli menjelaskan bahwa api tidak terjadi begitu saja, tapi merupakan suatu proses kimiawi antara uap bahan bakar dengan oksigen dan bantuan panas. Teori ini dikenal dengan segitiga api, yaitu fire triangle. Nah, fire triangle itu ada 3 komponen, yaitu bahan bakar, sumber panas, dan oksigen. Bahan bakar itu contohnya yaitu bensin, minyak tanah, gas, dan lain-lain. Pengertiannya sendiri yaitu bahan bakar adalah unsur bahan bakar baik padat, air, atau gas yang dapat terbakar yang bercampur dengan oksigen dari udara. Lalu yang kedua, pengertian sumber panas, yaitu yang menjadi pemicu kebakaran dengan energi yang cukup untuk menyalakan campuran antara bahan bakar dan oksigen dari udara. Contohnya yaitu panas matahari bisa, atau dari sumber listrik, dan lain-lain. Kemudian oksigen. Oksigen itu yaitu ya yang ada di udara. Nah, tanpa adanya udara atau oksigen, maka proses kebakaran tidak dapat terjadi. Selanjutnya dibacakan oleh Amri. Silakan. Bahaya kebakaran. Yang poin A, terbakar api secara langsung karena terjebak dalam api yang sedang berkobar. Panas yang tinggi akan mengakibatkan luka bakar. Suatman Ramli mengatakan juga menjelaskan kerusakan pada kulit dipengaruhi oleh temperatur api yang dimulai dan suhu 45 derajat Celcius sampai yang terparah di atas suhu 2 derajat Celcius. Poin B, terjebak karena asap yang ditimbulkan kebakaran. Kematian akan asap dapat disahkan 2 faktor, yaitu pertama, karena kekurangan oksigen, dan kedua, karena terhirup gas beracun. Pada saat kebakaran terjadi, asap yang terbentuk akan mengusir oksigen dari ruangan sehingga ruangan menjadi sesak. Gas racun berbahaya dan paling sering dihasilkan akibat kebakaran adalah gas karbon monoksida. Lanjut, Mas Asyad. Poin C, bahaya lain akibat kebakaran. Misalnya kejatuhan benda akibat runtuhnya konstruksi. Bahaya ini banyak sekali dan mengancam keselamatan penghuni, bahkan juga petugas pemadam kebakaran yang memasuki bangunan yang sedang terbakar. Poin D, trauma akibat kebakaran. Bahaya ini juga banyak mengancam korban kebakaran yang terperangkap, panik, kehilangan orientasi, dan akhirnya dapat berakibat fatal. Proses penyalaan api dan proses penjalaran api. Proses penyalaan api. Pada proses penyalaan, api mengalami 4 tahapan, mulai dari tahap pemulaan hingga menjadi
besar. Berikut penjelasannya. Ramli 2010. Incipient stage atau tahap pemulaan. Smoldering stage atau tahap membara. Flame stage dan heat stage. Pada proses penjalaran api, kebakaran biasanya dimulai dari api yang kecil, kemudian membesar dan menjalar ke daerah sekitarnya. Penjalaran api menurut Sudirman Ramli dapat melalui beberapa cara, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ani. Faktor penyebab kebakaran satu yaitu faktor manusia. Faktor manusia yaitu merokok di sembarang tempat, termasuk sambil tiduran atau di dekat bahan yang mudah terbakar. Yang kedua, menggunakan atau merusak instalasi listrik, penyambutan dengan cara tidak benar atau mengganti sekring dengan kawat. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang beresiko menimbulkan kebakaran tanpa melakukan pengamanan yang memadai, yaitu misalnya mengelas bejana bekas, berisi minyak atau bahan yang mudah terbakar lainnya. Yang keempat, pekerjaan yang mengandung sumber gas dan api tanpa mengikuti persyaratan keselamatan. Misalnya mengoperasikan dan mengoplas tabung gas LPG dengan cara tidak aman dan memasak menggunakan gas LPG secara tidak aman. Lanjut, Rasil. Faktor penyebab kebakaran yang kedua yaitu faktor teknis. Faktor teknis terbagi menjadi tiga. Satu, kondisi instalasi listrik yang sudah tua atau tidak standar. Kedua, peralatan masak tidak aman, misalnya selang atau tabung LPG bocor. Terus kompor tidak baik atau peralatan listrik yang rusak. Yang ketiga, penempatan bahan mudah terbakar seperti minyak, gas, atau kertas berdekatan dengan sumber api atau panas. Klasifikasi kebakaran. Klasifikasi kebakaran adalah penggolongan macam-macam kebakaran berdasarkan jenis bahan bakarnya. Tujuan klasifikasi kebakaran yaitu agar memudahkan usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran Menurut Peraturan Menteri Nomor 4 1980, kebakaran diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ada kelas A, kelas B, dan kelas C dan kelas D. Kelas A yaitu suatu kejadian kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda padat kecuali logam. Sifat dari kebakaran ini adalah bahan bakarnya tidak mengalir dan sanggup menyimpan panas yang banyak dalam bentuk bara, seperti contohnya kayu, kertas, dan plastik. Kelas B yaitu kebakaran benda bahan bakar cair atau gas. Kebakaran terjadi karena di atas cairan pada umumnya terdapat gas dan gas tersebutlah yang terbakar. Sifat dan kebakaran ini mudah mengalir dan menyalakan api ke tempat lainnya. Contohnya bensin, LPG, dan minyak. Untuk kelas C, sebuah kebakaran yang disebabkan oleh suatu instalasi listrik yang rusak atau korslet, contohnya breaker listrik, peralatan elektronik. Kelas D yaitu kebakaran yang ada benda-benda logam seperti magnesium, aluminium, dan natrium.
konsep pemadaman kebakaran ada dua, yaitu teknik pendinginan dan pembatasan oksigen. Teknik pendinginan atau cooling adalah teknik memadamkan kebakaran dengan cara mendinginkan atau menurunkan uap atau gas yang terbakar sampai di bawah temperatur nyalanya. Hal itu banyak dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan semprotan air ke lokasi atau titik kebakaran sehingga api secara perlahan dapat berkurang dan mati. Pembatas oksigen. Proses pembakaran suatu bahan bakar memerlukan oksigen yang cukup. Misalnya kayu akan mulai menyala bila kadar oksigen 4 sampai 5% asetilen memerlukan oksigen di bawah 5%, sedangkan gas dan uap hidrokarbon biasanya tidak akan terbakar bila kadar oksigen di bawah 15%. Teknik ini disebut metering sesuai dengan teori segitiga api. Kebakaran dapat dihentikan dengan menghilangkan atau mengurangi suplai oksigen supaya api dapat padam. Selanjutnya dibacakan oleh Eko. Cek. Ya, ini suaranya udah kedengaran apa belum ya? Udah Mas, sudah. Gila, tapi yang ininya dibakaran terbakar. Untuk menghadapi terjadinya yang dibutuhkan oleh untuk kesiapan dan tanggap darurat kebakaran di rumah. Yang pertama, pencegahan. Yuk lanjut. Ya, A. Pastikan bahwa instalasi listrik aman. B. Pembebanan yang berlebihan pula satu stop kontak akan menyebabkan kabel panas dan akan bisa memicu kebakaran. Ini biasanya dilakukan dengan penumpukan beberapa stop kontak atau T pada satu titik sumber listrik. Yang C. Pergunakan pemutus arus listrik. D. Apabila ada kabel listrik yang terkelupas atau terbuka, harus segera diperbaiki karena bisa menyebabkan hubungan pendek. Yang E. Jangan sekali-kali mengontrol listrik karena Anda tidak memiliki sistem pengaman yang sesuai. Yang F. Bijak dalam menggunakan tabung dan kompor gas. Dan yang G. Bagi perokok, sebaiknya tidak merokok di dalam rumah karena berapi dengan mudah memicu kebakaran. Next. Yuk lanjut.
Simpanlah bahan-bahan yang mudah terbakar jauh dari sumber api atau panas. I. Sepertinya Mas Eko terputus ya, disconnect. Jadi saya lanjut aja. Selanjutnya yaitu membersihkan rumput-rumput liar di pekarangan rumah kita. Potonglah pohon-pohon yang menyentuh kabel listrik karena hal ini dapat memicu kebakaran. Lalu kemudian mematikan peralatan listrik yang tidak dipakai. Kemudian tempatkan lilin atau lampu minyak yang benar, yaitu jauh dari bahan yang mudah terbakar dan selalu dipasang di atas landasan yang tidak mudah terbakar. Lalu kemudian biasakan tidur dalam kondisi kamar tidur tertutup karena dengan pintu yang terbuka, api dan asap akan lebih mudah masuk. Kemudian tanamkan kebiasaan untuk selalu rapi dan bersih di rumah. Lalu kemudian kenalkan kepada anggota keluarga mengenai bau gas dan beritahu mereka bahwa tidak boleh menyalakan api atau peralatan listrik apabila tercium kebocoran gas. Lalu yang terakhir, ajarilah anak-anak Anda untuk minta tolong kepada tetangga seandainya terjadi kebakaran di rumah kita. Next, aku ya, Ziad. Selanjutnya yaitu penanggulangan, menyediakan dan ajarkan kepada mereka cara penggunaan APAT dan fire blanket. Yang B, menyediakan 2 pintu keluar dalam setiap ruangan. Yang C, pastikan bahwa jendela-jendela dapat dibuka dengan mudah oleh siapapun untuk menunjukkan lokasinya kepada orang yang berada di luar untuk memperoleh udara segar. Yang D, latihlah anak-anak dengan benar jika mereka diharapkan untuk menggunakan tangga-tangga penyelamat kebakaran atau tangga monyet, atau terutama pada rumah-rumah tinggal yang berlantai 2 atau 3. Selanjutnya, sediakan peluit darurat di setiap kamar tidur dan minta seluruh anggota keluarga untuk mewaspadai bahaya-bahaya yang mungkin terjadi jika mereka terbangun karena mencium asap. Yang selanjutnya, tentukan tempat berkumpul untuk seluruh anggota keluarga di suatu tempat di luar rumah, sehingga dapat diketahui apabila semua anggota keluarga telah selamat berada di luar rumah. Yang G, lakukanlah simulasi tanggap darurat kebakaran dalam rumah Anda. Next. Yang ketiga yaitu penyelamatan diri. A. Rencana penyelamatan diri bersama dengan menentukan sedikitnya 2 jalur keluar dari setiap ruangan. Yang B. Pada umumnya dalam peristiwa kebakaran asap akan memenuhi ruangan karena sifat asap yang lebih ringan daripada udara. Biasanya ketinggian kurang dari 30 cm di atas lantai adalah area yang bersih dari asap. Kita harus melatih keluarga untuk berguling dari tempat tidur ke lantai apabila kita terbangun karena mencium bau asap atau karena mendengar alarm kebakaran. Yang C, tetaplah merunduk di dalam ruangan karena gas berbahaya dan asap mungkin mengambang di dalam ruangan tersebut. Lalu merangkaklah di bawah asap ke arah atap keluar. Yang D, sebelum pintu dibuka, sentuhlah terlebih dahulu daun pintu tersebut. Jika daun pintu terasa hangat, jangan gunakan pintu itu. Carilah jalan keluar lain, atau pintu lain, atau jendela. Next. Yang E, apabila pakaian mereka terbakar, maka harus berhenti bergerak lalu menjatuhkan diri ke tanah atau sambil menutup mata dengan kedua tangan dan berguling-guling sampai apinya terpadam.
Tekankan bahwa jika pakaian seseorang terbakar, orang yang melihatnya mungkin perlu membantu korban menjatuhkan diri dan berguling-guling untuk memadamkan apinya. Jaket, permadani, selimut, atau bahan-bahan kain yang tebal lain di dekatnya dapat dipakai untuk memadamkan pakaian yang terbakar. Segera setelah api padam, dinginkan daerah itu dengan air. Dan jika memungkinkan, lepaskan serpihan-serpihan pakaian terbakar yang tidak melekat pada kulit korban. Segera panggil ahli medis untuk situasi darurat. Yang F, ajarkan kepada anggota keluarga mengenai penggunaan telepon atau handphone dan informasikan kepada mereka mengenai nomor-nomor penting yang harus dihubungi bila terjadi kebakaran, minimal nomor dinas PMK atau polisi. Tempelkan stiker-stiker nomor darurat di tempat yang mudah dilihat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Azia. Silakan Azia. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan, silahkan teman-teman boleh memberikan pertanyaan. Izin bertanya. Ya, Bukan nama. Silahkan Farid Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Gani. Izin bertanya tentang klasifikasi kebakaran menurut peraturan Menteri nomor 9 Men/1980 itu kan tentang klasifikasi kebakaran. Nah, yang saya tanyakan adalah bahan pemadam api apa yang bisa memadamkan api untuk kelas D. Ya, terima kasih. Kelas B ya? Kelas D. D. Oh, D. Ya. Selanjutnya. 2 pertanyaan ya. Pertanyaan selanjutnya. Kalau nggak ada, lanjut yuk moderator ke kelompok selanjutnya. Orang nunggu-nunggu. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Silahkan. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk presentasi. Eva 15 menit ya Pak, itunya. Tiap kelompok. Baik, Bu. Dikontrol. Ibu, izin minta jadi co-host buat share screen, Bu. Siapa? Atas nama siapa? Gani, Bu. Farid Gani, Bu. Oh, Farid Gani, oke. Sebentar.
Sudah. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 akan membacakan dari awal ya. Kesiapan dan tanggap darurat kebakaran yang terjadi di kampus. Next. Next. Nanti masukin lagi presentasi. Data audit fisik bangunan dan lingkungan dianalisa berdasarkan ketentuan teknis di dalam Kemeneg PU nomor 10/2000 dan nomor 11/2000 perihal petunjuk teknis keselamatan bangunan gedung. Sedangkan isian angket dianalisa secara statistik untuk mengetahui kecenderungan keberpihakan penghuni terhadap beberapa pernyataan yang diberikan. Audit sarana fisik kampus. Kampus harus memiliki akses pencapaian utama dan beberapa akses cadangan yang bersinggungan dengan areal permukiman penduduk di sekitarnya. Pintu keluar darurat. Kepedulian penghuni terhadap kebersihan rute darurat relatif rendah. Hal ini terlihat dari sejumlah pintu exit darurat yang tertutup dengan tumpukan barang sehingga tidak dapat digunakan secara cepat oleh penghuni untuk keluar gedung. Tangga darurat. Persyaratan teknis mendasar untuk tangga darurat adalah menyangkut materialnya yang memiliki daya tahan minimal 2 jam terhadap api, penempatannya yang mudah diakses, keberadaan handrail, dan juga kelengkapan lampu penerangan serta ekstrakmen, fasilitas pemadam api, dan detektor kebakaran. Keseluruhan kampus telah dilengkapi dengan indoor fire hydrant, sprinkle otomatis, dan dilengkapi juga dengan alarm manual. Jaringan listrik. Kelayakan jaringan listrik di dalam gedung perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini dikarenakan kegagalan sambungan listrik sering diketahui sebagai penyebab timbulnya api di dalam bangunan. Jarak antara bangunan. Jarak bangunan tersebut akan memudahkan proses evakuasi gedung dan memperlancar operasi pemadaman oleh petugas damkar. Jarak bangunan tersebut juga secara efektif dapat memutus rambatan api yang terjadi sehingga api dapat disolir dengan mudah. Akses pencapaian. Secara umum, kondisi jalur akses bangunan di kampus harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Kemeneg PU 10/2000. Baik dari segi lebar, kualitas permukaan jalan, sudut manuver kendaraan, dan bahan perkerasan. Hidran halaman. Dengan radius pelayanan 40 meter, seluruh hidran halaman diperhitungkan mampu menjangkau seluruh sampel bangunan penelitian. Ruang terbuka. Manajemen kampus perlu merencanakan dan mengadakan petunjuk rute evakuasi dari dalam gedung hingga ruang terbuka yang sudah ditentukan untuk menghindari kekacauan sirkulasi antara penghuni saat proses evakuasi berlangsung. Sumber air. Keberadaan sumber air yang dapat digunakan oleh petugas damkar untuk pemadaman gedung di area kampus sangat sekali dibutuhkan petugas damkar. Perilaku penghuni bangunan. Sebagai kelengkapan dari audit FIS dan lingkungan bangunan kampus, studi ini juga menelaah tingkat kepedulian dan perilaku penghuni bangunan terhadap isu seputar keselamatan bangunan dari bahaya kebakaran. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Husna. Silakan.
Ya, selanjutnya keadaan darurat. Keadaan sulit yang tidak diduga yang memperlakukan penanganan segera agar tidak menyebabkan kecelakaan dengan dampak yang fatal. Menurut OHAS 18001/2007. Next. Mengenai emergency preparedness and response persiapan tanggap darurat, maka perlu untuk mendefinisikan potensi keadaan darurat yang ada di universitas. Antara lain, kebakaran yang diklasifikasikan berdasarkan sumber apinya. Selanjutnya, kebakaran yang diklasifikasikan berdasarkan sumber apinya. Selanjutnya, terorisme. Selanjutnya, demonstrasi. Dan kecelakaan di lingkungan kampus. Next. Menyelamatkan sebagian atau seluruh harta benda perusahaan, penyelamatan tenaga kerja yang bekerja di plant, kantor, dan tempat kerja, dan lain-lain akibat dari tumpahan dan kebocoran bahan kimia, kebakaran dari bahan kimia, dan mencegah pencemaran lingkungan. Oleh karenanya harus diatasi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan cara terpadu hanya diberlakukan pada saat terjadi keadaan darurat. Next. Keadaan darurat terkait dengan bahan kimia adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan di dalam plant, kantor, bengkel, dan fasilitas pendukung sekitarnya dari suatu kondisi yang tidak normal dengan ketentuan yang ada seperti kebocoran, tumpahan, kebakaran, dan peledakan dari bahan-bahan kimia. Pusat Komando Pengendalian diartikan pusat pengendalian keadaan darurat yang berlokasi di ruang pusat kendali pabrik di mana Emergency Control Center ini berada di bawah koordinator tanggap darurat. Next. Pusat Komando Penanggulangan diartikan komando penanggulangan keadaan darurat berada di dekat tempat kejadian. Korban diartikan seorang yang segera memerlukan pelayanan medis sebagai akibat dari kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan atau keadaan darurat di mana keadaan fisik atau mental orang tersebut sedemikian rupa sehingga dapat mengancam jiwanya atau dapat merugikan kesehatannya. Mobilitas umum diartikan sebagai pengerahan tenaga karyawan baik terlatih maupun tidak untuk penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat besar atau disaster. Regu pemadam kebakaran diartikan regu yang terdiri dari pasukan pemadam kebakaran dari anggota regu tanggap darurat. Next. Tempat berkumpul diartikan sebagai tempat yang dianggap aman untuk berkumpul. Kesiapan tanggap darurat adalah kesiapan pada semua fasilitas perusahaan. Hasil kesiapan. Kesiapan penyangkut peralatan pelatihan dan tenaga terampil guna melindungi pekerja masyarakat, lingkungan, dan reputasi perusahaan. Itu semua termasuk dalam kesiapan tanggap darurat. Next. 4 elemen penting. Yang pertama, kesiapan tanggap darurat harus berdasarkan analisa resiko yang berdampak pada kelangsungan usaha. 2. Peralatan, fasilitas, tenaga terampil. Ya apa sih kan? 3. Semua orang atau karyawan, tamu, tetangga mengerti tentang kesiapan tanggap darurat perusahaan. 4. Periodik latihan dilaksanakan dan selalu membuat perubahan perilaku. Kesiapan tanggap darurat meliputi mencegahnya timbulnya sumber bahaya, mencegah membesarnya menjalan bahaya, dan memberikan jalan keluar atau pelindungan terhadap manusia. Next. Klasifikasi kelas kebakar. Kesiapan kampus. Dalam upaya memenuhi kesiapan untuk menangani keadaan darurat, maka kampus wajib untuk 1. Menyediakan perlengkapan keadaan darurat seperti APAR dan lain-lain. 2. Menyediakan prosedur tanggap darurat. Dan 3. Membentuk tim tanggap darurat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Intan.
4. Melakukan inspeksi terhadap perlengkapan keadaan darurat tersebut secara berkala. 5. Mengadakan pelatihan dan simulasi keadaan darurat. Perlengkapan keadaan darurat. APAR dan sirine APAR dan sirine tanda bahaya terdapat di lantai 1. 1. Depan SSC, serbuk kimia kering, dalam lab E dan PSK CO2. Sirine ada di depan lab E dan PSK. Tiga, dalam lab sistem manufaktur CO2. Apa ini? Oh, langsung. 2. Menggunakan Android untuk mendapatkan SOP penggunaan APAR. 3. Download APAR. 4. Install aplikasi di HP dan bisa digunakan untuk menyorot di marker. 5. Saat marker disorot, akan ditampilkan ilusi penggunaan APAR beserta suara yang menjelaskan. Ini contoh jalur evakuasi dan assembly point. Kotak P3K. 1. Kotak P3K disediakan untuk menangani kondisi korban dari kondisi darurat atau kecelakaan lainnya. 2. Kotak P3K ini diletakkan di lab Sisman, lab SPK, dan lain-lain. 3. Kotak P3K berisi beberapa obat-obatan umum seperti betadine, obat merah, Ordin 70%, plester, Ordin, Ini contoh safety sign. Inspeksi perlengkapan keadaan darurat. Inspeksi dilakukan pada perlengkapan pendukung penanganan keadaan darurat. Di antaranya adalah APAR, sirine, jalur evakuasi, pintu darurat, dan kotak P3K. Tingkat keadaan darurat. Mohon maaf, untuk kelompok 2 waktunya sudah habis. Ya, sekarang untuk sesi tanya jawab bisa dibuka untuk 2 penanya. Izin bertanya. Ya, Mas Aziat. Ya, nama saya Aziat Raffi. Saya ingin bertanya. Tadi sempat disinggung tentang 4 elemen penting. Salah satunya yaitu semua orang, karyawan, tamu, tetangga harus mengerti tentang kesiapan tanggap darurat perusahaan. Yang saya tanyakan, bagaimana menginisiasikan tanggap darurat tersebut ke orang-orang tersebut, karyawan, tamu, tetangga. Terima kasih. Ya, untuk penanya selanjutnya. Ada yang akan bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi untuk kelompok 2. Kalau nggak ada lanjut. Dari kelompok 2, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk jawaban nanti menyusul.
di akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut kelompok 3 dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Ibu minta izin mau di Triwahyuni itu dijadiin co-host, Bu. Ya, siap. Ya, sudah. Iya, Bu, makasih. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Udah terlihat. Ya. Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kesiapan dan tanggap darurat bencana alam yang terjadi di rumah. Berikut adalah anggota kelompoknya. Kesiapan keluarga hadapi bencana, informasi bencana. Pengalaman selama ini, informasi tentang datangnya bencana sering dimanfaatkan oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Pusat Informasi Bencana secara berkala memberi informasi antara lain seperti cuaca, curah hujan, dan gerakan bumi. Informasi tersebut disebarluaskan melalui siaran radio, televisi, surat kabar, lokal, media sosial, dan aplikasi Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG. Pemerintahan dapat segera memberikan informasi peringatan dini dan hasil pengamatan. Langkah-langkah keselamatan. 1. Temukan apa yang dapat terjadi dengan keluarga dan anggotanya. 2. Buat kesiapan keluarga hadapi bencana. 3. Lengkapi daftar kebutuhan keluarga dan anggotanya. 4. Mempraktikkan kesiapan. Apa yang harus diceritakan kepada anak? Ceritakan kepada anak tentang suatu bencana yang dapat menyebabkan orang terluka, menyebabkan kerusakan, saluran telepon, listrik, dan air terputus. Jelaskan kepada mereka situasi alam seperti musim kering dan musim hujan. Media dan gagasan pendidikan masyarakat. Dalam menghadapi bencana, orang tua perlu memikirkan apa yang harus diperbuat bersama tetangga sebelum datangnya bencana. Mengungsi. Mengungsilah dengan cepat jika ada pemberitahuan untuk mengungsi. Pemerintah setempat tidak akan meminta orang untuk meninggalkan tempat jika memang sungguh-sungguh keadaan dalam bahaya. Orang tua perlu menuruti nasihat perintah. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Maya Sulistiawati.
Sepertinya Maya tidak ada di Zoom ya, jadi saya lanjutkan saja. Setelah terjadi bencana, tenang dan sabar, mendengarkan radio dan televisi lokal yang memberitakan informasi dan instruksi, membantu tetangga yang memerlukan bantuan khusus, bayi anak dengan disabilitas, dan orang lain yang membutuhkan bantuan, melihat kemungkinan kerusakan di rumah. Kontak persediaan bencana atau KPB. Apakah kotak persediaan bencana? Kotak persediaan bencana adalah kotak yang berisikan bahan kebutuhan anggota keluarga yang dapat dipergunakan selama 3 hari di daerah bencana. Libatkan anak dalam menyediakan KPB. Orang tua bersama anak menyusun daftar kebutuhan yang diperlukan selama bencana. Tips untuk KPB. Simpan KPB disesuaikan dengan kebutuhan. Simpan bahan-bahan dalam tas plastik yang kedap udara. Ganti minuman dan makanan disesuaikan dengan tanggal kadaluarsa di tiap kemasan. Pikirkan kembali kebutuhan anak dan keluarga setiap setahun sekali. Meminta saran kepada apoteker atau dokter untuk membuat daftar resep obat yang dibutuhkan saat bencana. Gunakan kontainer yang mudah disimpan dan dibawa saat pengungsian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mega. Selanjutnya itu KPU untuk bahan desa. Kotak KPB atau persediaan bencana diisi bagi kebutuhan yang diharapkan dan mudah dibawa. Saat ini hanya ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau dan diketahui oleh semua anggota keluarga. KPB ini besi, radio naga baterai dan baterai, lampu senter dan PX, pandu 3K dan tak 3K, persediaan obat resep untuk kredit dan tunai, identitas pribadi beserta wilayah dan nomor telepon di tempat, kebutuhan khusus seperti scepter, tremas gantungan, kursi roda, kacamata, dan kebutuhan lainnya. Kemudian kotak PKK adalah kotak yang berisi obat-obatan pertolongan pertama pada saat kecelakaan di rumah atau di mobil. Isi dari kotak PKK itu diantaranya panduan PKK, perban steril, niti, sabun, pembersih, sarung, perbagiga, kain balik, gunting, penjepit, jarum, antiseptik, termometer, aspirin, obat anti diare, dan obat-obatannya. Kemudian ada dokumen penting. 4 dokumen penting dalam kotak khusus. Dokumen penting tersebut diantaranya polis asuransi, kontrak, bursa, dan obligasi. Kemudian ada paspor, tujuan finansial dan kesehatan, serta si pentingnya. Kemudian ada buku tabungan, kartu kredit, dan kartu ATM. Taris rumah dan nomor kotak penting. Arsip keluarga seperti takbiran, perkawinan, CV rumah, KTP, tajil beli, SK, KK, ijazah, dan transkrip nilai. Itu saja materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Iya, silakan. Ya, perkenalkan, saya Ina Zanur Alivia ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan dalam menghadapi bencana, orang tua perlu memikirkan apa yang harus diperbuat bersama tetangga sebelum datangnya bencana. Yang saya tanyakan, apa saja yang dapat dilakukan orang tua dalam hal tersebut?
Ya, terima kasih. Ulangi lagi. Tadi kan dijelaskan, dalam menghadapi bencana, orang tua perlu memikirkan apa yang harus diperbuat bersama tetangga sebelum datangnya bencana. Yang saya tanyakan, apa saja yang dapat dilakukan orang tua dalam hal tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk kelompok silakan. Baik, selanjutnya dilanjut oleh kelompok 4. Bagi kelompok 4 dipersilakan untuk mempresentasikan materi. Sebentar ya, lagi disiapin materinya. Siapa yang mau dijadikan co-host? Tetap mau dia aja, Bu. Nanti saya share, Bu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan kesiapan dan tanggap darurat bencana alam banjir yang terjadi di kampus. Next. Slide selanjutnya, Maudi. Ini kelompok anggota kelompok kami yang beranggotakan 11 orang. Selanjutnya, kesiapan. Kesiapan merupakan salah satu mekanisme penanggulangan bencana serta sebagai upaya untuk antisipasi dan pengurangan akibat terjadinya resiko bencana. Kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kesiapsiagaan adalah dengan cara peningkatan pengetahuan dan sikap yang dilakukan di masyarakat. Selanjutnya, bencana alam banjir. Bencana alam banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah
keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sefti. Selanjutnya, tanda-tanda akan terjadi terus-menerus dengan intensitas yang tinggi dan lama. Meningkatnya ketinggian muka air sungai di depan kampus, terjadinya genangan air di sekitar kampus, satuan tugas khususnya satuan pengamanan otoritas kampus yang sedang bertugas laporan kemungkinan adanya pada pimpinan kampus. Selanjutnya, dampak banjir. Dampak banjir yang pertama ada kuman dan virus, bakteri dalam air kotor dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti gatal-gatal, diare, dan lain-lain. Yang kedua, kontaminasi air dari banjir bisa menimbulkan persediaan air bersih jadi langka. Yang ketiga, kerusakan fisik pada bangunan serta beberapa spesies tanaman mati karena tidak kuat terendam banjir terlalu lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wulansari. Prinsip penanggulangan banjir. Unsur satuan pengamanan atau otorita kampus yang sedang bertugas segera melakukan tindakan yang cepat dan tepat. Yang pertama, mematikan listrik berkoordinasi dengan BAUM atau Biro Administrasi Umum. Yang kedua, melaporkan terjadinya banjir kepada pimpinan kampus. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk mengumumkan terjadinya banjir di kampus kepada karyawan, mahasiswa, dan komunitas kampus lainnya. Yang keempat, melakukan tindakan penyelamatan terhadap manusia, dokumen, dan barang-barang atau peralatan penting yang berada di dalam kampus. Next. Cara mengantisipasi atau penanggulangan banjir di lingkungan kampus. Dalam rangka untuk mengatasi dan mencegah terjadinya banjir, maka diperlukan cara-cara yang efektif, yaitu pertama, membuat saluran air, sistem irigasi, sampai pembuangan akhir yang jelas. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menanam pohon di lingkungan kampus. Yang keempat, membuat sumur resapan di lingkungan. Yang kelima, pendalaman sungai di sekitar kampus. Dan yang terakhir, penggunaan paving stone di kampus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelumnya apakah ada yang mau bertanya? Saya Mbak, izin bertanya. Ya, Farid Ghani. Kan tadi telah dipaparkan tentang bencana di kampus ya, bencana banjir di kampus. Yang saya ingin tanyakan, kan sekarang di tengah pandemi. Nah, semisal ada bencana tersebut, bagaimana antisipasi bencana di tengah pandemi seperti ini? Dari pihak kampus ya. Terima kasih. Baik, bagaimana antisipasi bencana ya? Ya, di tengah pandemi. Oh ya. Baik, selanjutnya. Izin bertanya, Mbak Silpi.
Oh iya, boleh. Baik. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kelompok untuk Nama menanam siapa yang pohon? tanya? Oh iya, Giriandra, Bu. Ya. Bagaimana tanggapan kelompok untuk menanam pohon, terutama pohon yang berbatang besar di area kampus untuk sarana peresapan air ketika hujan dengan melihat kesiapan dan tanggap darurat bencana alam yang terjadi di kampus dengan memikirkan dampak yang lainnya seperti pohon tumbang nantinya karena angin yang akan mengakibatkan rusaknya suatu fasilitas kampus. Bentar ya. Panjangan ya. Nggak apa-apa deh. Boleh diulang, Mas Ibu? Oh iya, diulang, oke. Ya, bagaimana tanggapan kelompok untuk menanam pohon, terutama pohon yang berbatang besar di area kampus untuk sarana peresapan air ketika hujan, dengan melihat kesiapan dan tanggap darurat bencana alam yang terjadi di kampus, dengan memikirkan dampak yang lainnya seperti pohon tumbang nantinya karena angin yang akan mengakibatkan rusaknya suatu fasilitas kampus. Oh, berarti lebih ke kesiapan dan tanggap darurat bencana alam yang terjadi di kampus itu gitu Di ya? kampus, ya. Oke. Ada lagi? Ya, udah. Makasih. Tanya. Mbak Silvi. Ya. Bagaimana tanggapan kelompok sebagai seorang mahasiswa kesehatan jika melihat seorang mahasiswa yang membuang sampah sembarangan di area kampus? Dan bagaimana tanggapan Anda untuk memotivasi agar mahasiswa yang membuang sampah sembarangan itu mau membuang sampah pada tempatnya? Pertanyaan selanjutnya dari siapa? Nur Khairotunisa. Siapa? Nur Khairotunisa. Oke. Oke, untuk pertanyaannya ditampung dulu ya, teman-teman. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, sip. Ya, silakan Eva. Nanti menjawabnya dari yang kelompok 1 dulu. Atau masing-masing kelompok mau diskusi dulu? Mungkin yang udah siap ya, Bu. Mungkin pertanyaannya yang udah siap aja. Udah siap, tapi nanti itu apa? Mencar-mencar nggak? Nggak fokus. 3 menit deh, 3 menit ya buat kalian diskusi. Siap, Bu. Iya, Bu, siap.
Ya, silahkan. Yuk, kita mulai ya dari kelompok 1. Monggo. Pak, silakan Pak, dipimpin lagi Pak. Baik, sesi sesi menjawab dimulai. Ya, perkenalkan nama saya Dini Ristiarstari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farid Gani. Tadi pertanyaannya adalah bahan yang bisa memadamkan kebakaran kelas D. Untuk mengatasi kebakaran yang pada kelas kebakaran yang satu ini memang tidak bisa menggunakan apar sembarangan. Bisa menggunakan apar dengan bahan karbon dioksida atau CO2 serta alat pemadam api dengan dry powder atau dry semi powder. Kebakaran kelas D hanya bisa dipadamkan dengan media-media pemadam berupa serbuk kimia khusus, sodium, klorida, dan grafit. Media natrium karbonat dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan natrium kalium atau alloy keduanya. Sebaiknya kamu menggunakan metal fire extinguisher yang dapat didesain khusus untuk memadamkan api pada kelas kebakaran D ini. Bagaimana Mas Gani? Insya Allah bisa diterima, Mbak. Ya, makasih. Atau yang lainnya bisa mau menambahkan juga boleh. Jika tidak ada, sekian dari saya. Terima kasih.
Silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Saya Farid Gani di sini perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Mas Aziat. Tadi kan ditanya bagaimana cara menginisiasikan hal tersebut dalam arti 4 elemen dalam kurungnya lagi semua orang atau karyawan, tamu, tetangga mengerti tentang kesiapan tanggap darurat perusahaan. Intinya itu agar tahu dan mengerti tentang kesiapan tanggap darurat. Nah, di sini dari pihak perusahaan ataupun kampus ataupun instansi pasti ada pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran. Dalam konteks ini kan kita sedang membahas kebakaran kampus. Jadi setiap kampus itu setiap waktunya atau jadwalnya itu pasti ada pelatihan tentang dan pendidikan tentang penanggulangan kebakaran. Nah, ini tuh penting buat agar semua karyawan itu tahu tentang sistematis jika terjadi bencana tersebut. Nah, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di setiap tempat yang digunakan untuk beraktivitas, terutama di tempat kerja, yang dapat berupa rencana tanggap darurat kebakaran. Terus sehabis itu ada simulasi. Yang paling penting itu adalah simulasi. Sehabis pelatihan dan pendidikan itu ada simulasi. Nah, cakupannya itu setiap personil tim tanggap darurat harus mendapatkan beberapa pelatihan terkait penanggulangan keadaan darurat. Tujuannya untuk meningkatkan dan memperbarui kemampuan dalam menanggulangi suatu keadaan darurat. Jenis pelatihannya atau porsi frekuensinya itu dalam K3 itu 1 kali 1 per tahun. Dalam arti dalam kurung itu basic fire fighting. Terus semua 1 kali per 3 tahun manajemen keadaan darurat atau SAR. Habis itu semua 1 kali advance fire fighting, fire bridge 1 per 5 tahun basic first aid semua 1 kali per 3 tahun. Habis itu untuk personil PKM itu 1 kali per 3 tahun simulasi. Semua minimal 1 kali per tahun. Alur evakuasi selain prosedur keadaan darurat itu diperlukan oleh seluruh penghuni gedung. Alur untuk melakukan evakuasi. Nah, untuk tamu dan pihak lain di luar kampus atau tenaga di luar kampus itu di setiap lantai atau di setiap ruangan atau di bagian-bagian utama itu harus diberi petunjuk tentang seperti banner tanggap daruratan kebakaran atau bencana lainnya. Jadi setiap orang selain karyawan yang dari pihak luar kampus intinya jika ada bencana tersebut bisa mengetahui sistemnya melalui banner-banner tersebut. Nah, untuk selebihnya kampus itu harus menyediakan safety sign kayak tanda-tanda rambu-rambu gawat daruratan. Nah, seperti itu. Ya, mungkin selebihnya jika dijelaskan lagi mungkin lebih banyak, tapi intinya seperti itu. Bisa diterima, Mas Aziat? Ya, siap. Cukup detail. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya kepada kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab. Perkenalkan, saya Nurhatunisa, perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Inaza Nuralifia, di mana pertanyaannya adalah kegiatan apa saja yang dapat dilakukan orang tua bersama tetangga sebelum datangnya bencana. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain, orang tua perlu melakukan pertemuan dengan tetangga untuk merencanakan bagaimana kerjasama yang dapat dilakukan pada batas tertentu. Sebelum bantuan datang, bekerjasama dengan tetangga dapat menyelamatkan hidup dan harta
Jika tidak tugas keamanan, berarti perlu ada kegiatan baru untuk menjaga keamanan. Selanjutnya, mengikuti pelatihan pertolongan pertama terhadap korban bencana. Mencari tahu siapa saja tetangga yang mempunyai keahlian khusus, dokter, tugas medis, dan teknis. Dan mendiskusikan bagaimana membantu tetangga yang perlu bantuan khusus seperti anak dengan disabilitas. Selanjutnya, identifikasi anak dengan disabilitas dengan tanya dapat mereka ke suatu bencana terjadi. Yang selanjutnya, buatlah kesiapan untuk membantu anak yang tidak menemukan orang tuanya di rumah. Apakah bisa diterima, Naza? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Kalau gitu, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 4 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Saya Rahma Melinda dari kelompok 4 mau menjawab pertanyaan dari Farid Gani. Yang pertanyaannya yaitu, bagaimana antisipasi bencana alam di tengah pandemi? Jadi perlunya membentuk tim teknis untuk menyusun strategi maupun kajian dan protokol, serta menyusun kesiapan menghadapi bencana alam dalam situasi pandemi COVID, seperti pengarahan sumber daya, logistik, tanggap darurat, dan pemulihan kembali pasca bencana. Gimana Mas Farid Gani? Ya, bisa diterima. Sorry. Maaf, Putri lagi ada yang lain. Diulangi jawabannya. Perlunya membentuk tim teknis untuk menyusun strategi maupun kajian dan protokol, serta menyusun kesiapan menghadapi bencana alam dalam situasi pandemi COVID, seperti pengarahan sumber daya, logistik, tanggap darurat, dan pemulihan kembali pasca bencana. Ya, oke. Kelompok 4 belum dijawab kan ya? Belum semua, Bu. Oh iya, oke. Yuk, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisa. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang mahasiswa kesehatan jika melihat seorang mahasiswa yang membuang sampah sembarangan di area kampus, dan bagaimana tanggapan Anda untuk memotivasi agar mahasiswa yang membuang sampah sembarangan itu mau membuang sampah pada tempatnya? Jawabannya adalah, yang pertama pasti kita harus menegur dengan cara yang baik untuk membuang sampah pada tempat, dan dibutuhkan kedisiplinan karyawan masuk membuang sampah di tempat sampah. Untuk memotivasinya yaitu dengan cara kita menjelaskan membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir karena tersumbatnya saluran pembuangan air saat hujan. Lalu mengajak untuk membuang sampah pada tempatnya setiap saat dimanapun dia berada, karena membuang sampah pada tempatnya membantu area lingkungan kampus agar tetap bersih dan juga tidak tersumbatnya saluran air sehingga tidak akan terjadi banjir. Bagaimana Mbak Nisa? Apakah
jelas? Udah. Kasih jawabannya. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Giriandra. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda untuk menanam pohon, terutama pohon yang berbatang besar di area kampus, untuk sarana peresapan air ketika hujan dengan melihat kesiapan dan tanggap darurat bencana alam yang terjadi di kampus, dengan memikirkan dampak yang lain seperti pohon tumbang nantinya karena angin yang akan mengakibatkan rusaknya suatu fasilitas kampus? Jawabannya, menanam pohon yang berbatang besar juga bermanfaat. Salah satunya adalah dengan menanam pohon berbatang besar atau tanaman yang memiliki daya serap tinggi dapat membantu menurunkan resiko banjir. Akan tetapi, demi kesiapan dan tanggap darurat bencana alam yang terjadi di kampus, kita juga memikirkan tidak hanya terjadi banjir saja karena hujan lebat, akan tetapi pohon tumbang karena angin dan juga pohon tersambar petir dan lain-lain sangat berisiko. Lebih baik jika menanam pohon di area kampus, dipilih tempatnya agar letaknya jauh dari fasilitas kampus dan tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan atau lebih tepatnya menghindari rusaknya fasilitas kampus akibat pohon tumbang. Bagaimana, Mas Adra? Iya, Mbak. Sudah cukup jelas jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah ya, sudah terjawab semua ya, Eva? Iya, sudah, Bu. Ya, silakan disimpulkan dan ditutup. Diskusinya maksudnya. Jadi kesimpulannya itu kita harus Jadi kesimpulannya, untuk menyusun strategi bencana alam, contohnya itu tanggapan darurat, sama tanggapan darurat. Terus tanggapan untuk mahasiswa yang membuang sampah sembarangan itu, kita itu harus menjaga untuk buang sampah pada tempatnya.
Ya, Eva, ada 4 kelompok yang presentasi, apa aja temanya, Eva? Coba Wahyu Dianto. Ya, Bu. Ada 4 kelompok yang presentasi, temanya apa baik? 1, masalah yang di kampus, yang kelompok 4. Kelompok 4. Kan ada 4 kelompok. Iya, Bu. Kamu lagi di mana itu? Lagi di tempat kerja, Bu. Kerja apa? Jual es. Jual es. Ya, Terus selama pandemi apa gimana? selama pandemi. Selama pandemi. Kuliah aktif loh Wahyu, aja sampai kamu bekerja Iya, Bu. tapi kuliah SP, kedua gue kerja membayar SP. Iya, Bu. Ya, di daerah mana Wahyu? Pucang, Bu. Pucang Banjar. sih mana? Banjarnegara. Banjarnegara. Oh, lihat Putri pengen lihat esnya dong. Ini, Bu. Es apa sih? Coba. Belum bikin saya. Es halu. Es halu. Halu. Oh. Boba. Oh, boba kayak gitu-gitu. Iya, Bu. Omsetnya banyak nggak? Ya, lumayan lah. Oke, sip ya. Tapi jangan sampai gue untungmu gue bayar SP. Ya, amit-amit ya, wis kosong-kosong malah gue bayar. Naudzubillah. Ya, hari ini ada 4 kelompok kan ya. Kelompok 1 kebakaran kalau di rumah gimana, kelompok 2 kebakaran kalau di kampus bagaimana, yang ketiga kalau ada bencana di tempat kerja bagaimana, dan yang keempat kalau ada bencana di kampus itu seperti apa. Pada prinsipnya ini kan tentang siap siaga tanggap darurat ya, artinya karena yang namanya bencana, kebakaran, namanya kecelakaan itu nggak bisa direncana ya. Mudeng ya, dia datang tiba-tiba sehingga kita wajib untuk bersiap-siap sehingga besok misalnya ada sesuatu kita udah tahu mau ngapain. Dan tadi saya setuju dengan jawabannya Farid ya, harus ada pentingnya simulasi bekerja, simulasi mahasiswa kalau ada bencana, kalau ada kebakaran itu seperti apa. Dan selalu setelah disimulasi, evaluasi, simulasi, evaluasi, selalu seperti itu, selalu diupdate ingatannya orang-orang ketika ada bencana itu seperti apa. Termasuk kayak akreditasi ya, akreditasi kampus itu pasti akan kita langsung sudah siap dengan titik kumpul. Ya kan ya, udah pernah dengar istilah titik kumpul ya. Ketika ada bencana, nanti kumpulnya di mana? Terus harus ada tanda arah panahnya. Misalnya titik kumpulnya di lapangan futsal. Berarti harus ada tandanya. Terus untuk langkah menuju lapangan futsal itu kemana? Itu harus ada tanda-tandanya. Pun ketika di kelas ngajar ataupun di kelas ya, dosen ngajar itu harusnya sebelum Putri ngajar itu harusnya disampaikan nanti kalau ada bencana yang harus kita lakukan adalah apa-apa-apa. Itu harus dijelaskan ke mahasiswa sebelum perkuliahan. Termasuk arus listrik ya, dicekin. Ini kabel apa sih? Roll kabel nggak boleh mambra-mambra, nanti kalau keinjak misalnya apa ke paduk ya tersangkut kan otomatis bisa berbahaya. Jadi di semua kondisi memang harus disampaikan di awal ya, termasuk di hotel juga. Ketika masuk hotel itu juga pasti akan dijelaskan nanti kalau ada bahaya jenengan akan berkumpul berusaha menuju ruangan misalnya ruangan lobi depan. Lah lobi depan pintunya lewat A, B, C, D seperti itu. Gitu ya. Pada prinsipnya itu hari ini kita belajar itu. Terus untuk Putri komen terkait dengan PPT, diingat-ingat karena kalian masih semester 3, masih banyak semester yang akan dilalui. PPT 1 tampilan maksimal 8 baris. Mudeng ya. Tadi kelompok 1 masih banyak barisnya ya.
Kalau 8 baris itu kan jadinya lebih tulisannya besar-besar sehingga bisa terbaca gitu ya. Terus lebih bagus lagi ada gambar, disampaikan gambar. Itu akan lebih menarik. Terus selanjutnya kita kan lama nggak ketemu ya kalian di rumah. Terus saya jadi tahu Wahyu ternyata nyambi jualan es, bagus. Tapi tetap utamakan kuliahnya ya Wahyu ya. Terus cuma ini ya saya nitip rambutnya mentang-mentang orang tahu ketemu dosennya rambutnya jadi orang kayak perawat. Enggak ya. Kalau Farid udah bagus. Maaf Bu, belum potong rambut. Baru gue potong ya. Malik potong rambut ya. Asyad kalau nggak dipakein peci tadi kelihatan. Giriandra mending. Amri enggak. Tadi ada lagi kok. Oh ya Malik ya. Malik aja sih tadi yang Putri lihat sekilas. Tetap ini ya protokol kesehatan, sering cuci tangan. Kalau bisa nggak keluar ya jangan keluar rumah. Itu pesan Putri ya. Biar benar-benar berakhir pandeminya. Amin. Amin. Oke. Saya rasa itu dari Putri. Terima kasih untuk moderator Eva. Terima kasih juga untuk penyaji. Putri akhiri ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Thank you.